Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat bola cahaya keemasan terakhir keluar dari telapak tangan Han Li, cahaya keemasan yang berfluktuasi dengan hebat di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat auranya anjlok, tingkat kultivasinya juga turun ke puncak alam Zenith Heaven. Roh Botol Senior, terima kasih atas bantuanmu. Han Li menghela nafas panjang dan melepaskan telapak tangannya dari Sky Bottle. Roh Botol tidak menanggapi kata-katanya. Pada saat ini, Sky Bottle tiba-tiba bergetar. Tanda emas di atasnya berkedip dengan liar, dan lampu hijau tua di dalam botol juga melonjak dengan liar. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia buru-buru melayang mundur. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya emas keluar dari tubuhnya dan memblokir kekuatan ruang waktu di sekitarnya. Dengan suara keras, Sky Bottle meledak dan berubah menjadi bola lampu hijau tua yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan menghilang. Bola lampu hijau tua ini tidak hilang. Sebaliknya, mereka berkumpul di satu tempat dan dengan cepat membentuk sosok manusia. Ia berubah menjadi anak laki-laki berusia 8 tahun berambut hijau dengan ciri-ciri halus, tapi tidak mungkin mengetahui jenis kelaminnya. Haha, sudah berapa tahun? Aku akhirnya terbebas dari botol terkutuk itu dan mendapatkan kembali kebebasanku. Anak laki-laki berambut hijau itu memandangi tubuhnya sendiri dan tertawa. Kamu pasti roh botol senior. Selamat karena akhirnya bisa terbebas dari Sky Bottle. Han Li sangat tenang, seolah dia sudah menduga hal ini. Oh, kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama. Roh botol agak terkejut dengan reaksi Han Li. Sebagai roh botol dari botol langit, saya rasa Anda memiliki motif tersembunyi saat sering berkultivasi. Selain itu, saya telah menyempurnakan seni pemurnian roh, dan sangat peka terhadap telepati. Meski kamu bukan makhluk hidup, aku masih bisa merasakan pikiranmu saat kamu berkomunikasi denganku. Itu sebabnya saya punya gambaran kasar. Han Li tersenyum tipis. Cek, guru kuil samsara itu memang jenius. Seni pemurnian roh yang dia ciptakan sebenarnya sangat kuat. Karena kamu sudah merasakan motif tersembunyiku, kenapa kamu masih berani bekerja sama denganku? Roh botol terkekeh dan melirik Han Li. Meskipun Anda memiliki motif tersembunyi, saya tidak merasa ada niat jahat. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Mengapa saya tidak berani? Meskipun tingkat kultivasi saya telah turun kembali ke alam Zenith Heaven, pemahaman saya tentang hukum waktu tidak melemah. Aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Han Li tersenyum tipis. Haha, bagus. Seperti yang diharapkan dari Han Li. Namun, meskipun Anda telah kembali ke puncak alam Dewa Agung, Anda tetap harus berhati-hati saat menggunakan hukum waktu. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda, hanya rasa terima kasih. Terima kasih telah meninggalkan kekuatan leluhur Dao sehingga saya berhasil membebaskan diri dari botol langit. Roh botol tertawa lagi dan menangkupkan tangannya ke arah Han Li. Kami hanya saling membantu. Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Apa rencanamu selanjutnya? Han Li mengangkat satu tangan dan membalas hormat. Aku sudah terperangkap di dalam botol ini selama jutaan tahun. Sekarang, saatnya bagiku untuk menjelajahi alam abadi sejati dengan benar. Jika ada kesempatan, aku ingin melihat keluar alam abadi sejati, roh botol berkata dengan penuh semangat. Di luar alam keabadian sejati. Apakah senior berbicara tentang dunia neter dan dunia debu? Han Li sedikit terkejut. Taois Han, kamu terlalu berpikiran sempit. Apakah menurutmu alam abadi sejati, dunia debu, dan dunia bawah tanah adalah satu-satunya yang ada di dunia ini? Roh botol tersenyum, tapi ekspresinya jauh lebih serius. Alam abadi sejati dan alam abadi lainnya didirikan di dunia sunyi yang tak terbatas. Oleh karena itu,
dunia sunyi pasti lebih besar dari wilayah alam abadi sejati yang diketahui. Adapun masalah di luar Desolate World, saya tidak tahu, kata Han Li setelah merenung sejenak. Teman Han, penglihatanmu masih belum cukup. Tepatnya, apakah itu alam abadi sejati, alam neter, atau dunia debu? Mereka semua lahir di ruang kekacauan primordial. Botol pemegang langit juga lahir di sana. Menurut ingatan primordial yang tersisa di botol pemegang langit, ruang kekacauan primordial tidak terbatas. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak alam yang mirip dengan alam abadi sejati yang lahir di sana, tapi yang pasti jumlahnya lebih dari 2 atau 3. Bagaimana, Sobat Han, apakah kamu tertarik menjelajahi ujung dunia ini bersamaku? Roh botol memandang Han Li. Mata Han Li sedikit berbinar, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, aku mengagumi ambisimu. Namun, aku baru saja mengalami musibah besar dan benar-benar kelelahan mental. Apalagi masih ada orang yang menungguku kembali. Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu dalam perjalanan ini." "Baiklah, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Aku tidak akan memaksamu." Nada suara roh botol sedikit kecewa. "Roh botol senior, kita sekarang berada di terowongan ruang waktu. Tanpa botol pemegang langit, bagaimana kita bisa kembali?" Han Li tidak ingin membicarakan topik ini lebih jauh. "Kamu tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Aku adalah roh botol dari botol pemegang langit. Apapun yang dapat dilakukan oleh botol pemegang langit, aku mungkin bisa melakukannya. Setidaknya, tidak masalah bagiku untuk membawamu kembali. Namun, teman Han, jika tebakanku benar, kamu pasti memiliki penyesalan di hatimu. Jika tidak, Anda tidak akan ragu-ragu terlalu lama ketika memutuskan apakah akan menyerah pada botol pemegang langit." Roh botol memandang Han Li dan bertanya. Ketika Han Li mendengar ini, gambaran sosok Yuan Yao yang menawan muncul di benaknya. Roh botol hanya memandang Han Li sambil tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Han Li menghela nafas pelan sambil membungkuk hormat ke arah roh botol, dan berkata, "Kamu benar, senior. Saya memiliki masalah yang saya sesali. Bisakah Anda membantu saya lagi? Emosi kalian manusia sungguh aneh. Apa gunanya enggan berpisah dengan cinta? Kematian hanyalah siklus reinkarnasi. Hanya masalah waktu sebelum kalian mencapai pencerahan. Baiklah, karena Anda telah membantu saya dalam banyak hal, saya dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Namun, saya tidak akan ikut serta dalam masalah Anda." Roh botol memandang Han Li dengan tatapan aneh. Sebelum dia selesai berbicara, roh botol mengatupkan tangannya di depan dadanya. Tiba-tiba, lapisan cahaya hijau zamrud menyelimuti tangannya. Cahaya dengan cepat menjadi terang dan menyatu. Lampu hijau zamrud menghilang secepat datangnya. Dengan sangat cepat, cahayanya memudar. Roh botol memisahkan tangannya dan sebuah botol transparan seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Itu sangat mirip dengan botol pemegang langit. Aura yang dipancarkannya juga sangat mirip. Ini adalah jejak kekuatan sihir terakhir di botol pemegang langit. Kamu bisa menggunakannya sebagai botol pemegang langit sementara. Gunakan item ini dan kembali ke masa lalu untuk menghadapinya. Roh botol melambaikan tangannya dan melemparkan botol transparan itu ke Han Li. "Terima kasih, senior." Jejak kegembiraan muncul di mata Han Li. Dengan penguasaan hukum waktu Anda saat ini, Anda seharusnya dapat menemukan titik waktu di masa lalu secara akurat. Namun item ini tidak mengandung banyak kekuatan. Itu tidak akan membiarkan Anda tinggal di masa lalu terlalu lama. Anda harus bergerak cepat. Roh botol berpikir sejenak dan dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. "Saya mengerti. Terima kasih, senior." Han Li mengangguk dan membungkuk lagi untuk berterima kasih kepada roh botol. "Baiklah, rekan Daois Han, aku sudah melunasi hutang budiku kepadamu. Mari kita berpisah di sini, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi."
Roh botol itu melambaikan tangannya ke arah Han Li sebelum terbang ke kejauhan. Saat Han Li hendak mengucapkan selamat tinggal, roh botol menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata, seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangannya yang terulur membeku di udara. Dia menyentuh hidungnya dengan sikap mencela diri sendiri. Kemudian, dia menoleh untuk melihat botol transparan di tangannya. Setelah hening beberapa saat, dia membentuk segel tangan dan menunjuk. Cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya dan masuk ke dalam botol. Lapisan lampu hijau segera muncul di permukaan botol transparan itu. Ada tanda samar berkedip di permukaannya. Kekuatan waktu di sekitarnya segera berfluktuasi, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang keluar dari botol. Han Li menutup matanya dan diam-diam merasakan botol transparan itu. Dia juga merasakan fluktuasi kekuatan waktu di sekitarnya. Perasaan yang familiar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel dengan satu tangan. Lampu hijau pada botol tiba-tiba menjadi terang dan menyelimuti tubuh Han Li. Kemudian, ia terbang ke kedalaman terowongan ruang waktu. Han Li, yang diselimuti oleh cahaya dari botol, tidak merasakan pengaruh terowongan ruang waktu di sekitarnya padanya. Dia terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dinding botol yang tembus cahaya perlahan menjadi lebih transparan. Hati Han Li menegang. Dia dengan cepat menenangkan diri dan fokus mengendalikan botol. Setelah terbang ke depan sekitar 1/4 jam, matanya menyipit. Sudah waktunya, seharusnya sudah tiba, gumam Han Li pada dirinya sendiri dan mengangkat tangannya. Cahaya hijau tua keluar dari ujung jarinya dan menebas terowongan ruang waktu. Tanda putih muncul di terowongan ruang waktu. Cahaya putih menyilaukan meledak dari sana. Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia terlempar keluar dari terowongan ruang waktu. Matanya berbinar dan dia muncul di langit di atas gurun tak berbatas. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Ia tidak dapat menahan tekanan dari Han Li dan mulai runtuh. Dia buru-buru menggunakan teknik keheningan 1000 lubang untuk menahan auranya dan kekuatan hukum yang melonjak di tubuhnya. Alis Han Li berkedut. Meskipun basis kultivasinya telah kembali ke puncak alam Dewa Surgawi Agung, dia dapat mengendalikan hukum waktu di tubuhnya dengan lebih bebas dan menahan auranya dengan lebih bebas. Kehampaan di dekatnya segera berhenti runtuh, tapi masih berfluktuasi dengan hebat seperti permukaan air. Han Li tidak peduli tentang itu saat ini. Dia menyebarkan indera ilahinya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berpikir, oh tidak, kendali kekuatan ruang tidak benar. Ini bukan alam roh. Tanpa bantuan roh botol, dia tidak bisa mengendalikan botol transparan itu dengan sempurna. Dia diteleportasi ke tempat ini, tapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Tempat ini adalah antarmuka yang asing. Ada pasir kuning di mana-mana, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Meskipun botol di tangan Han Li tidak diaktifkan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya masih mengalir perlahan. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia segera membuat segel tangan. Petir emas menyambar di tubuhnya, dan dia menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, dia muncul di sebuah bangunan berbentuk istana pasir besar. Ada banyak kultivasi ras asing dengan tanduk di kepala dan sisik yang tinggal di dalamnya. Kekosongan di sekitar Han Li masih berfluktuasi, menyebabkan istana pasir berguncang. Para kultivator ras asing terkejut. Beberapa kultivator ras asing yang kuat yang telah mencapai tahap integrasi tubuh segera meraung dan menerkam Han Li, namun mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Han Li terdesak waktu. Dia tidak peduli untuk mengejutkan dunia. Dia melambaikan tangannya dan meraih seorang kultivator ras asing dengan basis kultivasi tertinggi dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Begitu, ini adalah alam pasir kuning. Tidak jauh dari alam roh. Untungnya, tidak terlalu jauh. Han Li merasa lega. Dia melambaikan tangannya dan membuang kultivator ras asing itu.
Petir menyambar di permukaan tubuhnya, dan dia menghilang lagi. Para kultivator ras asing di Istana Pasir mau tidak mau saling memandang. Segala sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata bagaikan mimpi. Kultivator ras asing yang ditangkap dan dibuang Han Li merasa seperti sedang berjalan di ambang kematian. Meskipun tidak ada yang salah dengan tubuhnya, dia gemetar karena ketakutan yang masih ada. Di suatu tempat di benua guntur di alam roh, petir menyambar di kehampaan, dan sosok Han Li muncul. Dengan pikiran, indera ilahi yang kuat menyebar dan segera menutupi seluruh alam roh. Sesaat kemudian, guntur bergemuruh, dan sosoknya kembali diliputi petir. Saat petir menghilang, sosoknya juga menghilang. Ada sebuah pulau di kedalaman laut tanpa batas. Ukurannya hanya sekitar 20 hingga 30 km, dan dikelilingi oleh lautan tak berbatas. Angin laut yang menderu-deru menyapu ke segala arah, menimbulkan turbulensi gelombang yang naik turun seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Di udara di atas pulau, sepetak besar awan kesusahan 5 warna melayang, memancarkan aura pembunuh yang sangat pekat. Di sekitar awan kesusahan baru terus-menerus mengembun di bawah jalinan sinar cahaya 5 warna. Di bawah, seorang wanita anggun berjubah putih berdiri tertiup angin. Itu adalah Yuan Yao. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan 10 jarinya terus-menerus membentuk serangkaian segel di depannya. Ada sedikit tanda kesungguhan di wajah cantiknya yang memukau. 72 pedang terbang yang bersinar dengan cahaya biru melayang di sekelilingnya. Setiap pedang terbang memancarkan puluhan ribu cahaya pedang, dan semua cahaya pedang itu berkumpul di satu tempat untuk membentuk teratai pedang biru yang berukuran beberapa hektar, melindungi tubuhnya sehingga setetes air pun tidak terlihat. Selain pedang teratai, ada juga beberapa harta karun lainnya yang melayang di sekitar wanita itu. Di langit jauh di atas pulau, ada juga beberapa sosok cantik yang mengamati situasi Yuan Yao dari jauh. Jika Han Li ada di sini, dia akan mengenali mereka secara sekilas. Dia tidak hanya mengenal orang-orang ini, tetapi dia juga sangat akrab dengan mereka. Mereka adalah rekan kultivasinya, Nangong Wan, Yan Li, Ice Phoenix, Silver Moon, dan yang lainnya. Basis kultivasi mereka semuanya telah mencapai tahap Grand Ascension, dan hampir tidak ada perubahan pada sosok atau penampilan mereka. Selain Nangong Wan dan yang lainnya, tidak ada orang lain di dekatnya. Tidak lama kemudian, awan kesengsaraan 5 warna di langit berkumpul di area seluas beberapa ratus kilometer. Mereka tiba-tiba mulai bergemuruh dan berguling, dan sebuah lubang hitam muncul di tengah setiap awan kesusahan. Yuan Yao, kamu harus bertahan. Yan Li bergumam, dan tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya sudah terkepal erat. Nangong Wan menatap awan yang sangat tebal dan tidak berwarna dengan sedikit kekhawatiran di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yuan Yao dengan matanya yang indah. Ice Phoenix dan Silver Moon juga khawatir, tetapi mereka tahu tidak dapat mengganggu Yuan Yao saat ini, jadi mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Yuan Yao memandangi awan kesusahan di langit, dan alisnya berkerut. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan lebih cepat, menyebabkan cahaya biru di permukaan teratai pedang biru yang melindunginya meledak. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan harta lainnya tanpa ragu-ragu. Untuk sementara waktu, pedang teratai biru yang awalnya menyelimuti tubuhnya memiliki beberapa bola cahaya lagi dengan warna berbeda, menyebabkan wajah cantik Yuan Yao yang tiada taraf berbintik-bintik warna, dan itu menambah sedikit pesona dari udara yang tipis. Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar di udara. Hujan api yang tak terhitung jumlahnya menghujani lubang hitam di awan kesengsaraan, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melonjak menuju Yuan Yao. Suhu di daerah sekitarnya meningkat tajam, dan vegetasi di pulau itu langsung hangus, sementara tanahnya juga berubah menjadi lahar merah.
Air laut di sekitar pulau menguap, berubah menjadi kabut putih bergulung-gulung yang membubung ke udara, membentuk kawah besar. Air laut dari daerah lain melonjak menuju kawah, namun juga langsung menguap. Ekspresi Yuan Yao masih cukup tenang, tapi beberapa tetes keringat bening sudah keluar dari hidungnya. Saat dia melambaikan tangannya, pedang teratai di sekelilingnya mulai berputar, dan garis-garis pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dalam hiruk-pikuk, membelah hujan api yang turun. Namun, hujan api terus turun, dan semakin deras. Kesengsaraan kenaikan ini berlangsung selama 1 dupa penuh, dan Yuan Yao masih bertahan. Namun, wajah cantiknya berangsur-angsur menjadi pucat, dan dia berkeringat. Jubah putihnya menempel erat di tubuhnya. Pedang teratai di sekelilingnya masih mempesona, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa beberapa pedang terbang sudah mulai retak, dan jumlah retakan semakin meningkat saat mendekati batasnya. Harta karun lainnya juga berada dalam situasi yang sama, dan semuanya berada di ujung tambatannya. Tepat pada saat ini, hujan api yang jatuh dari awan kesusahan 5 warna tiba-tiba berhenti, dan panas terik di udara sekitarnya dengan cepat menghilang tanpa jejak dalam beberapa tarikan napas. Kedamaian kembali ke langit dan bumi, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi Yan Li, Silver Moon, dan yang lainnya mereda saat melihat ini. Ekspresi Nangong Wan masih tenang, tapi ada sedikit kesuraman di kedalaman matanya. Yuan Yao menghela napas ringan sambil dengan cepat mengeluarkan pil biru dan menelannya. Namun, sebelum dia sempat mengolah dan memurnikan pil tersebut, awan kesengsaraan 5 warna di langit berkumpul menuju pusat, membentuk pusaran 5 warna yang sangat besar. Pusaran itu bergemuruh saat berputar, dan lubang hitam pekat muncul di tengahnya. Kilatan petir ungu menyambar di dalam lubang, dan bola petir ungu berkumpul membentuk serangkaian bola petir berwarna ungu seukuran batu giling. Permukaan bola petir ini berderak dengan petir ungu yang menyilaukan, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ini adalah kesengsaraan petir yang paling menakutkan di antara kesengsaraan kenaikan. Bola petir berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya turun ke atas Yuan Yao seperti hujan lebat. Meski hal ini tidak menyebabkan suhu langit dan bumi turun drastis, namun hal ini jauh lebih menakutkan dibandingkan bencana hujan api sebelumnya. Yuan Yao mengertakkan giginya saat dia dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, mengaktifkan sisa kekuatan sihir di dalam tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam pedang teratai dan harta karun di sekitarnya. Pedang teratai biru bersinar dengan cahaya cemerlang, dan area efeknya meluas hingga hampir 2 kali lipat ukuran aslinya. Garis-garis pedang Qi biru yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama untuk membentuk serangkaian naga pedang yang terbang menuju bola petir yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun itu berubah menjadi cahaya cemerlang saat melesat ke langit bersama dengan pedang teratai biru. Serangkaian ledakan dahsyat terjadi, dan segera setelah kedua belah pihak bersentuhan, mereka meledak seperti minyak mendidih yang bertemu air dingin. Kekuatan bola petir ungu jauh melampaui Azure Sword Lotus dan beberapa harta karun. Petir itu hanya berhenti sejenak sebelum dengan mudah menghancurkan Azure Sword Lotus dan beberapa harta karun sebelum tanpa ampun turun menuju Yuan Yao yang tak berdaya. Pada saat ini, kekuatan sihir Yuan Yao hampir habis seluruhnya. Meskipun dia masih memiliki beberapa trik, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta roh yang baru saja dia gunakan. Senyuman masam muncul di wajahnya yang sangat cantik. Kakak Han, sepertinya kita benar-benar tidak akan bisa bertemu lagi dalam hidup ini, dia bergumam sambil menyerah untuk melawan dan menutup matanya. Jangan menyerah, Yuan Yao. Yan Li tidak bisa menahan tangisnya, dan ada sedikit isak tangis di suaranya. Nangong Wan menghela nafas pelan saat dia menutup matanya, dan setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Ice Phoenix dan Silver Moon juga sangat cemas, dan mereka ingin membantu Yuan Yao,
tetapi mereka sama sekali tidak berdaya untuk ikut campur dalam kesengsaraan surgawi sebesar ini. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Bola petir ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, membanjiri tubuh Yuan Yao. Ledakan yang menggelegar juga menenggelamkan teriakan peringatan Yan Li yang menyayat hati di kejauhan. Cahaya pelindung di sekitar tubuh Yuan Yao langsung hancur, dan kekuatan petir yang menakutkan mengancam akan menghancurkan tubuhnya. Tepat pada saat ini, ruang di atas kepalanya bergerak, dan cermin emas kuno muncul dari udara tipis. Garis-garis cahaya keemasan muncul dari permukaan cermin, langsung membentuk penghalang emas setinggi pria dewasa, yang menyelubungi tubuh Yuan Yao di dalamnya. Bola petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang emas, namun cahaya keemasan berputar di atas permukaan penghalang, dan hanya bergetar sedikit saat tetap kokoh di sekitar Yuan Yao. Yuan Yao hanya bisa mendengar semburan dentuman menggelegar di samping telinganya, tetapi petir surgawi tidak jatuh. Dia membuka matanya, dan matanya melebar tanpa sadar saat dia mengamati sekelilingnya, tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat. Bagaimana ini bisa terjadi, gumam Yuan Yao. Dia tidak berpikir bahwa ada orang di dunia ini yang bisa melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Fluktuasi spasial meletus di permukaan laut di dekatnya, dan sosok buram muncul. Itu tidak lain adalah Han Li, yang akhirnya tiba. Fiuh, akhirnya aku berhasil tepat waktu. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat dia menatap tajam ke arah Yuan Yao, yang terletak di bawah awan kesusahan. Awan kesengsaraan di langit sepertinya merasakan bahwa ada seseorang yang mengganggu kesengsaraan surgawi, dan awan itu tiba-tiba membengkak hingga 10 kali lipat dari ukuran aslinya, seolah-olah mereka sedang marah. Setelah itu, ledakan besar tekanan kesengsaraan surgawi yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya terjadi. Nangong Wan dan wanita lain di kejauhan tiba-tiba terkena ledakan tekanan ini, dan mata mereka berputar ke belakang kepala lalu jatuh pingsan. Han Li buru-buru menjentikkan jarinya saat melihat ini. Secercah cahaya keemasan muncul di bawah, membawa mereka ke tempat aman di kejauhan. Dia baru saja selesai melakukan semua ini ketika awan kesusahan 5 warna di langit di atas mulai bergejolak dengan hebat. Bola petir ungu yang tak terhitung jumlahnya yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya jatuh, menghantam cermin emas kuno dengan kekuatan yang ganas. Penghalang cahaya yang dibentuk oleh cermin kuno segera mulai bergetar. Han Li dengan dingin mendengus. Dia kemudian melakukan gerakan mantra, dan cahaya ajaib mulai mengalir di permukaan cermin kuno. Kemudian, penghalang cahaya keemasan menjadi kokoh sekali lagi. Bahkan bola petir yang turun memenuhi langit tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Yuan Yao menatap kosong ke arah bola petir menakutkan yang terus-menerus meledak di depannya. Lalu, mereka menghilang satu demi satu. Dia merasa semua ini hanya mimpi. 1/4 jam berlalu, dan semburan petir ungu yang deras akhirnya mereda. Awan kesengsaraan 5 warna mengeluarkan suara teredam. Kemudian, mereka meledak, dan menghilang. Cahaya ungu bersinar di kehampaan di atas awan kesengsaraan. Kemudian, retakan putih panjang muncul di kehampaan. Berdengung, seberkas cahaya putih bersinar dari celah itu, dan menyelimuti tubuh Yuan Yao. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah melewati kesengsaraan surgawi, Yuan Yao akhirnya bereaksi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Kemudian, dia memikirkan sesuatu, dan matanya yang indah menyapu sekeliling. Tatapannya segera tertuju pada Han Li di kejauhan. Terima kasih banyak atas bantuanmu, yang abadi. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengungkapkan penampilan aslimu. Gadis rendah hati ini akan selalu mengingatnya, kata Yuan Yao dengan hormat. Han Li tersenyum tipis, tapi dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Kemudian, kekuatan isap yang sangat besar jatuh dari berkas cahaya putih.
Tubuh Yuan Yao ditarik ke langit oleh pancaran cahaya. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Han Li menghela nafas lega. Lalu, dia melihat botol kecil di tangannya, dan mengerutkan kening. Botol kecil itu hampir transparan saat ini. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kulitnya tiba-tiba berubah. Dia mencubit gerakan mantra untuk mie botol kecil itu. Cahaya keemasan menyala, dan dia kembali ke saluran ruang waktu. Kemudian, dia berubah menjadi hantu, dan terbang menuju kedalaman saluran ruang waktu. Setelah beberapa saat, dia mencubit gerakan mantra dan melambaikannya. Lalu, cahaya putih muncul di depannya. Dia meninggalkan saluran ruang waktu, dan muncul di langit di atas lautan keruh lainnya.